Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil ukhuwah wa ta'awun wa nahana 'anit tafarruqi wa tanazu'. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina min adzabillah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da fa ya ayyuhal ikhwah أخذكم ونفسي على طاعة الله. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Kalimatul syukri alhamdulillah. Marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Luasnya nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita tak terhingga. Pastilah kita takkan mampu untuk menghitungnya. Di hari Jumat yang penuh barokah ini kita bermunajat, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita, keluarga kita, kaum muslimin, bahkan negeri kita Indonesia diberkahi, dilindungi. Amin ya rabbal alamin. Khusus untuk kita yang menghadiri jamuan salat Jumat di Masjid Al-Ukhuwah siang hari ini, Allah masukkan dalam kelompok ahli takwa. Amin ya rabbal alamin. Kepada Nabi Muhammad kita bersalawat, mencintainya, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah agar kita semua selamat, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat rahimakumullah, tidak sempat lagi kita menghitung sudah berapa banyak musibah yang terjadi, khususnya di negeri kita Indonesia yang kita cintai ini. Bagi orang beriman pastilah bisa mengambil hikmah, lautan hikmah. Di antaranya yakin apapun yang terjadi musibah adalah merupakan ketentuan Allah. Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 51. Quran surat Al-Hadid surat yang ke-57 ayat 22. Yang kedua, orang beriman meyakini musibah merupakan cara Allah menguji imannya orang-orang yang beriman untuk ditingkatkan, dinaikkan. Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua 155. Quran surat Al-Ankabut surat 29 ayat 2 dan 3. Yang ketiga, musibah merupakan cara Allah menunjukkan kecintaan kepada hambanya agar menyadari ketika hilaf dan salah maka kembali ke jalan yang benar. Dan sesungguhnya puncak musibah adalah merupakan cara Allah menjadikan seorang hamba yang beriman itu meraih gelar syahid, dihapuskan dari noda dan kesalahan-kesalahannya. Inilah diantara lautan hikmah yang sudah kita rasakan sebagai orang yang beriman. Pertanyaannya adalah, mampukah kita menghalau musibah dan mengharap berkah? Jawabannya adalah kita hanya bisa menyempurnakan ikhtiar yang terbaik. Ikhtiari dengan ilmu, langkah-langkah perbaikan sosial, infrastruktur, dan sejumlah perhatian yang besar kepada lingkungan kita. Itulah barangkali bisa kita lakukan. Sebab mungkin tidak semua tempat di negeri kita ini dibangun dengan
material, konstruksi, tahan gempa. Maka yang paling penting adalah bagi orang beriman, menghalau musibah, mengharap berkah adalah dengan cara kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menjanjikan keutamaan bagi hambanya orang beriman yang sungguh-sungguh beristighfar, mohon ampun kepadanya dengan taubatan nasuha. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah memberikan ruang ketika seorang hamba mohon ampun kepadanya, yursilis alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Allah turunkan hujan lebat yang menyuburkan, tambahan harta, anak keturunan, kebun-kebun yang luas, dan sungai yang luas dan mengalir. Quran surat Nuh, surat yang ke-71, ayat 10, 11, 12. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan merubah kehidupan seorang hamba ketika dia sungguh-sungguh bertaubat kepadanya, memohon ampun kepadanya dan menjaga taubatnya. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman kepada Allah dan membuktikan dengan amal salih, maka tergantilah seluruh keburukannya menjadi kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu, kesempatan bertobat di dunia ini harus kita pertahankan. Jangan sampai lengah. Sudah sering disampaikan penyesalan orang yang ahli ibadah, namun akhir hayatnya ketika dia bermaksiat nyawanya dicabut. Sul khatimah untuknya. Inna rajula la ya'malu zamanat tawil bi amalin ahlil jannah summa yuhtamu lahu amalu bi amalin ahlin nar. Dahulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli surga, amal salehnya luar biasa, salah surga tinggal sejengkal di hadapannya. Namun apa yang terjadi? Orang yang dianggap baik dan soleh ini melakukan kebodohan, berbuat maksiat. Saat melakukan dosa tersebut nyawanya dicabut, meninggallah dia dengan gelar yang memilukan, menakutkan, mengerikan, yaitu su'ul khotimah. Namun sebaliknya bagi siapapun yang hari ini masih bergelimang di lautan maksiat dan dosa, ingin kembali kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri sendiri, melakukan tindak kezaliman, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka menghalau musibah, mengharap berkah dengan istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Ini yang pertama. Yang kedua, hakul walidaini tidak boleh kita abaikan. Disitulah pintu berkah, yaitu berbakti kepada orang tua kita. Ketika orang tua sudah tidak ada, kita melihat garis keturunan orang tua kita. Adakah bibi kita, paman kita, karib kerabat kita? Dengan cara itulah kita berbakti untuk orang tua kita. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Diwajibkan kepada kita semua untuk hanya menyembah Allah, tidak mempersekutukan dengan apapun. Kemudian berlaku ihsanlah, berbuat baiklah kepada orang tua. Ini yang kedua. Yang ketiga, menghalau musibah, mengharap berkah dengan cara kita sungguh-sungguh mematri keimanan dan ketakwaan, mengokohkan iman dan takwa sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah,
niscaya akan kami turunkan berkah dari langit dan bumi. Tetapi manusia banyak mendustakan ayat-ayat Allah, maka akan ditimpakan azab kepada mereka yang tak lain atas perbuatan manusia sendiri. Hari ini kita diguncang dengan musibah, khususnya menimpa saudara kita di Cianjur. Mari kita renungkan postingan yang banyak beredar, sebab diantaranya adalah mereka melakukan tindakan syirik, pemurtadan dan seterusnya. Bagaimana Allah tidak murka? Ini buminya Allah, bahkan Allah lah yang berikan anugerah segalanya. Maka orang beriman harus membersihkan dari segala macam bentuk penyakit syirik apapun. Ancamannya begitu berat. Innahu may yusyrik billah faqad harama alaihil jannah wa ma'wahun nar wa malidzalimina min ansar. Siapa yang menyekutukan Allah, tempatnya pasti di neraka, haram bagi dirinya surga. Dan tidak ada seorang pun yang akan mampu untuk menjadi penolongnya. Quran surat Al-Maidah surat yang kelima ayat 72. Sidang rahimakumullah, masih banyak cara kita untuk menghalau musibah, mengharap berkah. Di antaranya adalah sungguh-sungguh kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan penuh keyakinan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang kita berhusnudzon. Anak indah dzoni abdi bi, aku tergantung sangkaan hambaku. Maka yakinlah pesan Al-Qur'an. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb Tuhan kalian, mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Bahkan sangat dekat terkabulnya doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan jika ada di antara hambaku ya Muhammad bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah aku dekat. Aku mengabulkan permohonan doa orang-orang yang meminta kepadaku, asalkan mereka memenuhi kewajibannya, beriman kepadaku, beribadah kepadaku. Dan mereka lah orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian menghalau musibah, mengharap berkah adalah dengan cara bersungguh-sungguh kita menyambung silaturahmi. Perintah Allah Subhanahu wa taala ini begitu indah, apalagi di tengah kondisi zaman seperti sekarang ini yang penuh dengan fitnah. Diawali dengan menyambung silaturahim internal dalam keluarga. Wattaqullahal-ladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta. Kemudian peliharalah hubungan kekeluargaan atau arham dalam keluarga kita. Quran surat An-Nisa surat yang keempat ayat yang pertama. Namun jangan lupa silaturahmi harus kita luaskan kepada orang-orang yang beriman, agar kita punya ruang untuk saling ta'awun, saling tolong menolong dalam kebaikan, kebenaran dan kesabaran, yaitu merajut, membangun ukhuwah Islamiyah di antara kita, maka kita akan kokoh. Sering kita mendengar ungkapan kejahatan yang terorganisir itu akan mengalahkan kebaikan atau kebenaran yang tak terorganisir. Ini ruang bagi kita untuk membangun, merajut ukhuwah Islamiyah agar kita makin kuat. Sidang rahimakumullah, penutup khutbah yang pertama ini, meraih berkah akan kita raih insyaallah. Sekaligus kita mengundang kebaikan, menghalau musibah dengan cara jangan lupa, yaitu bersedekah. Nabi pernah menyampaikan dalam jawaban yang begitu indah ketika bertanya kepada para sahabat, pahala apakah yang paling besar? Nabi mengatakan sedekah. Sedekah apa yang paling besar? Bukan jumlahnya, tapi momentumnya. Saat engkau dalam keadaan sehat, saat engkau dalam keadaan kaya, saat engkau dalam keadaan takut miskin, saat engkau berharap dengan banyak kekayaan. Karena itulah yang menghalangi kita bersedekah. Apa yang kita tunaikan sungguh tidak akan sia-sia. Dan ingatlah, penyesalan yang mengerikan ketika seorang berpulang ke rahmatullah ingin kembali ke dunia agar bisa bersedekah.
Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Ya Rabbku, tangguhkan kematianku walau sejenak agar aku bisa bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Maka hari ini kita punya ruang yang sangat luas bersedekah. Dengan apa kita bersedekah? Banyak cara kita bersedekah. Sahibul mali falyatasaddaq bi malihi. Yang punya harta sedekahlah dengan hartanya. Sahibul ilmi falyatasaddaq bi ilmihi. Yang punya ilmu sedekah dengan ilmunya. Sahibul quwwati falyatasaddaq bi quwwatihi. Yang punya tenaga sedekahlah dengan tenaganya. Sahibul yusri falyatasaddaq bi yusrihi. Yang punya kemudahan sedekahlah dengan kemudahan, beri orang pertolongan semampu kita. Dan yang terakhir, sahibud du'ai falyatasaddaq bi du'aihi. Yang punya doa, sedekahlah dengan doanya, sebab doa adalah senjata orang-orang yang beriman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita, memudahkan kita li'ilai kalimatihi, menegakkan kalimatnya. Amin ya rabbal alamin. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Ma'asyiral mu'minin i'lamu innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita orang-orang yang beriman agar bertakwa kepada Allah dan berada di tengah orang-orang yang benar. Siapakah orang yang benar? Mereka adalah ahli ilmu. Mereka adalah ahli ibadah. Mereka adalah ahli taat. Mereka ahli taubat, ahli silaturahmi, ahli kebaikan. Dan semoga kita termasuk di dalamnya. Kecintaan kita kepada sesama muslim bukan saja di dunia. Di dunia kita bersaudara, bersahabat karena Allah. Kita ingin juga kelak bersama-sama di surganya Allah. Itu yang sering saya sampaikan dalam berbagai kesempatan. Kita orang beriman bisa sehidup sesurga. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fan ni'ma uqbad dar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh adalah mereka orang tuanya, pasangan hidup suami istri dan anak keturunannya. Di setiap pintu malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahan, engkau menjadi penduduk surga. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghith nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa saudara kami orang beriman yang telah mendahului kami. Bebaskan kebencian di hati kami pada saudara kami ya Allah.
Engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Khusus doa kami untuk saudara kami yang tengah ditimpa musibah di kawasan Cianjur sekitarnya. Berikan pada mereka kesabaran, ketabahan, kokohnya iman. Untuk mereka yang telah murtad, berikan hidayah pada mereka sehingga mereka kembali ke jalan-Mu ya Allah. Selamatkanlah kami semua ya Allah. Anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang memudahkan, dan dengan kehendak-Mu ya Allah semuanya menjadi mudah. Karuniakan pada kami keluarga Rabbani dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu kami bernaung dan berlindung, kepadamu kami mohon pertolongan ya Allah. Menangkan Islam dan kaum muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkan doa terindah kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah, kami mohon husnul khatimah. Jadikan akhir hayat kami nanti orang-orang yang meninggal dengan ridho-Mu, husnul khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami rizki taubat nasuha sebelum kematian menimpa kami ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Rabb, ya Tuhan kami, Engkau yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Tetapkan hati kami kepada agama-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Rabb Tuhanmu dengan ampunan dan keredaan. Masuklah ke dalam barisanku dan masuklah ke dalam surgaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.